Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi barayaku semuanya. Selamat pagi sahabatku. Selamat pagi rekan-rekan peternak. Selamat pagi para penonton. Selamat pagi para subscriber yang saya hormati dan saya banggakan. Terima kasih atas tontonan video ini, dan saya ucapkan juga selamat bergabung kepada penonton yang baru menemukan channel ini. Jangan lupa dukungannya untuk channel ini dengan cara like, komen, share, dan juga subscribe, karena itu sangat membantu untuk perkembangan channel ini. Baiklah sahabatku, baraya-barayaku semuanya, rekan-rekan peternakku semuanya, untuk kesempatan pagi kali ini saya akan memenuhi permintaan para komentar yang ingin ataupun menanyakan bagaimana cara memfermentasi nasi aking sebagai alternatif untuk campuran pakan selain daripada dedak. Di sini saya akan memberikan keterangan ataupun saya akan memberikan contoh cara memfermentasi dan cara mengaduk pakan yang saya gunakan. Untuk langkah pertama, kita siapkan dulu tempat untuk memfermentasi nasi aking yang akan kita fermentasikan. Misalkan seperti di saya ini, saya menyiapkan wadah itu palkon besar ataupun ember cat yang 25 kilo. Seperti yang terlihat dalam video ini, nasi aking keringnya itu dimasukkan ke dalam ember palkon, lalu kita siram dengan menggunakan cairan yang telah dicampur dengan EM4 dan dicampur dengan molase seperti ini. Untuk ukurannya, satu ember ini biasanya saya memberikan 5 kg nasi aking kering, dan untuk airnya kita minimalkan aja ataupun kita kira-kira saja secukupnya ataupun rata dengan permukaan nasi aking yang kering, karena nantinya akan mengembang bahkan melebihi dari permukaan ember ini. Seperti ini penampakan airnya hanya terlihat sedikit di atas permukaan nasi aking yang sedang kita fermentasi. Biasanya nanti setelah 1 hari ataupun minimalnya itu 12 jam itu sudah mengembang bahkan akan melebihi daripada permukaan ember ini. Dan setelah selesai fermentasi tadi ataupun menuangkan cairan tadi, jangan lupa embernya untuk ditutup kembali dengan rapat. Ataupun setelah kita membagi dua dari bahan-bahan yang tadi, setelah mengembang, jangan lupa untuk wadahnya itu ditutup dengan rapat. Dan ini waktunya untuk digunakan minimalnya itu 2 kali 24 jam itu sudah bisa digunakan untuk dikasihkan pakan kepada ternak kita. Dan ini ada salah satu contoh yang sudah jadi fermentasi nasi akingnya itu seperti ini. Bisa kita lihat, kita tuangkan ke dalam wadah untuk kita mengaduk nanti dengan campuran pakan-pakan yang lain. Ini di sini saya contoh memberikan untuk pakan pembesaran. Di sini setelah nasi aking kita tuangkan, dan di sini juga saya menambahkan sedikit pur ataupun sentrat sedikit saja agar nafsu makannya tetap stabil. Kita aduk dulu di sini sentrat bersama nasi akingnya. Seperti yang baraya lihat ya, seperti ini. Lalu setelah itu di sini juga saya punya sentrat khusus pedaging. Ini sentrat khusus pedaging kita tuangkan aja sedikit dan kita aduk rata di sini seperti yang dilihat oleh rekan-rekan semuanya. Terakhir kita tambahkan campuran yang terakhir itu adalah dedak seperti ini. Ini dedaknya tidak difermentasi. Kalau kalian semua mau fermentasi dedaknya juga silahkan. Tapi saya karena di sini saya kalau di musim hujan itu cenderung saya mengasih pakan itu agak kering ya. Jadi yang saya fermentasinya itu hanya nasi akingnya saja. Lalu kita aduk rata seperti yang rekan-rekan lihat ataupun baraya lihat semuanya ini seperti ini. Dan bisa dilihat juga ayam-ayamnya udah nggak sabar untuk memakan santapan pagi kali ini yang sedang saya bikin. Untuk ukuran berapa persentasenya nasi aking fermentasi dengan dedak itu disesuaikan saja dengan
bahan yang ada di daerah kalian masing-masing. Kalau memang nasi akingnya banyak, bisa diperbanyak nasi akingnya, kalau atau jika dedaknya yang lebih banyak, kita bisa lebih memperbanyak dedaknya. Kalau di sini biasanya karena kalau dedak itu harganya itu tidak stabil ataupun turun naik, bahkan bisa nyampe 4.000, 3.000, 2.500 sampai 2.000, itu yang namanya dedak ya. Kalau misalkan dedaknya yang lagi mahal, biasanya saya yang diperbanyak itu nasi akingnya. Karena untuk harga nasi aking di sini tuh stabil di harga 3.000. Nasi aking kering itu 3.000. Itu saya beli dari penyiar saya ya. Saya punya yang suka nyari satu orang nasi aking itu. Setiap hari dia menjual kepada saya dengan harga 3.000 itu stabil. Tapi kalau untuk harga dedaknya itu biasanya turun naik, tidak menentu ya. Jadi biasanya solusinya seperti itu. Jika dedak yang lebih murah, biasanya saya diperbanyak itu dedaknya. Dan sedikit tips dari saya biasanya sebelum mengasihkan pakan utama ataupun pakan fermentasi di peternakan saya, biasanya saya tabur dulu dedak murni ataupun dedak yang kering seperti ini. Tujuannya apa? Karena kalau di musim penghujan seperti ini biasanya cenderung ternak-ternak kita itu pingin makanan yang agak kering, tetapi tidak terlalu kering ya. Maksudnya jika kita nanti dikasih pakan fermentasi kita, makanan yang tersedia dalam wadah pakan ini tidak lengket kepada tempatnya, dan tidak ada sisa-sisa makanan dalam wadah pakan yang akan tersisa ataupun yang nantinya akan menjadi sumber penyakit dari sisa-sisa makanan yang menempel dalam wadah pakan itu. Dan mungkin untuk cara peracikan pakan ataupun cara fermentasi pakan di peternakan saya ataupun fermentasi nasi aking, saya kira sudah cukup. Bagi rekan-rekan yang belum paham dengan apa yang saya sampaikan di video ini, silahkan tulis di kolom komentar, mempertanyakan apa yang kurang paham. Nanti kalau saya memang bisa menjawab, nanti saya akan jawab. Tidak lupa pula saya setiap hari itu mengasih pakan hijauan ataupun pakan daun-daunan. Misalnya seperti ini, kita kasih daun pepaya, kita gantung saja sebagai cemilan ternak kita ya, karena itu juga menjadi salah satu kesukaan daripada ternak. Selain memakan pakan utama itu, ternak juga dibutuhkan untuk makan pakan hijauan seperti yang Baraya lihat dalam video ini. Ini daun pepaya yang saya petik kemarin sore ya, baru dikasih pagi ini supaya getahnya itu sudah agak susut ataupun ininya sudah agak lembek ya. Dan demi menjaga kesehatan kandang kita ataupun kesehatan daripada ayam-ayam kita harus selalu membersihkan tempat air minum untuk ayam-ayam kita, supaya sumber penyakit daripada bakteri yang tersimpan dalam sisa-sisa air minum ataupun menempel dalam galon air minum itu bisa diminimalisir. Jadi setiap hari saya membersihkan wadah air minum, dan setiap hari juga saya mengganti air minum untuk ternak-ternak saya. Sampai di sini dulu bahasan kita tentang pembuatan pakan, dan sampai jumpa di video berikutnya. Sekali lagi terima kasih kepada yang sudah menonton, dan selamat bergabung kepada teman-teman yang baru menemukan channel ini. Jangan lupa di share juga pada teman-teman yang lain jika channel ini menurut kalian bermanfaat. Dan saya akhiri video ini sampai di sini. Sampai jumpa dalam video-video saya berikutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi, salam Baraya Ternak, salam peternak Indonesia, salam sejahtera, salam hormat selalu, dan salam sukses selalu untuk rekan-rekan peternak dimanapun berada.